5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan ibu dan ibunya yang sedang memasak kue bolu dalam oven. Anak-anak sekalian, tahukah kalian bahan jenis apa yang digunakan untuk membuat oven atau pemanggang? Apakah termasuk termos atau isolator? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Contohnya, selimut dan panci. Selimut memerangi udara dalam isolator sehingga tidak mengantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung thermal memiliki cara kerja yang sama, yaitu memerangkap udara agar badan tetap hangat dan kita kedinginan. Pada panci, terdapat bagian yang berfungsi sebagai konduktor dan bagian yang berfungsi sebagai isolator. Bagian konduktor terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Fungsi bagian konduktor adalah mengantarkan panas dari api kompor ke makanan yang dimasak. Sedangkan bagian isolator atau bagian panci terbuat dari plastik yang merupakan isolator, hingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Oven atau pemanggang juga menggunakan besi menggunakan bahan panas sebagai bahan konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor atau listrik tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat memadamkan api atau masakan yang kita panggang. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat mengantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik, sehingga perlu bahan konduktor sebagai konduktor pengantar listrik. Pada setrika, terdapat bagian yang berfungsi sebagai konduktor dan bagian yang berfungsi sebagai isolator. Bagian yang berfungsi sebagai konduktor berfungsi untuk mengantarkan panas dari listrik ke bagian yang disetrika. Bagian pegangan setrika terbuat dari bahan isolator, sehingga tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak. Untuk menggambar gambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat yang digunakan untuk menggambar cerita dengan teknik kering antara lain pensil, krayon, spidol, dan kapur. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B.
Berikut ini contoh hasil gambar dengan menggunakan pensil. Krayon merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Berikut ini contoh hasil gambar dengan menggunakan krayon. Pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Berikut ini contoh hasil gambar dengan menggunakan pulpen atau spidol. Alat yang digunakan untuk menggambar cerita dengan teknik basah antara lain cat air, cat poster, dan tinta. Selain itu, juga menggunakan berbagai jenis kegiatan seperti palet dan cat air. Berikut ini contoh gambar cerita yang dibuat menggunakan teknik basah. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 6, subtema 3, dan pembelajaran kelima. Untuk memuji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan bagian soal yang terdapat pada deskripsi video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran video berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.